datang di Omi-chan, obrolan Mami-Mami Cantik. Hari ini saya mengundang dua teman baik saya, yaitu Mami Ivon dan Mami Ineke. Nah, selamat datang dua Mami-Mami Cantik ini yang luar biasa di Omi-chan ya. Thank you. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sambil makan ya kita ya, sambil makan karena ini kan waktunya brunch gitu ya. Siapa mau diminum? Tapi pasti udah panas gitu ya. Dan hari ini topik kita ini sebenarnya kita mau membahas bagaimana sih baiknya kita mengetahui health plan health plan yang terbaik buat keluarga di masa yang pandemi dan new normal. Gimana nih menurut Ivon maupun Mami? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Dua-dua ini Mami dua-dua ini adalah konsultan. Bisa dibilang konsultan ya? Yeah. Konsultan health planner, financial planner. Iya. Apa sih yang dilakuin pertama? Karena kan kita udah sangat worried, udah segala macam pikiran tentang kesehatan ini nomor satu, imun nih harus ini. Itu yang dilakuin di keluarga itu apa pertama-tama? Oh kamu segini, di keluarga orang masuk ke segini atau gimana? Ada tips atau maksudnya mungkin ada pencegahan apa untuk menjaga kesehatan di keluarganya Mami Ineke saat ini? Oke. Untuk keluarga saya ya, yang sudah pasti kita membangun imunitas tubuh kita. Kita perhatikan lagi nilai gizi kita, asupan gizi kita, sambil kita juga harus teratur olahraga juga, dan juga istirahat yang cukup, dan kita harus bisa pandai mengelola stresnya. Terus ketemu siapa? Ketemu siapa? Pasti kan apalagi kalau misalnya ada yang dengar berita ya, kita lihat di handphone beritanya COVID, lihat di TV beritanya COVID, stres pasti tentu saja kan pasti ada worried ya. Cuman ya itu kita harus pandai mengelola rasa kekhawatiran kita itu. Kalau misalnya 4 tadi yang disebutkan kita bisa ini, tentu imunitas tubuh kita juga lebih baik. Nomor satu di keluarga adalah imunitas dulu, yang dibangun dulu ya. Kalau Ivon gimana? I see. Kalau Ivon kan anaknya masih kecil nih. Kalau Ineke dan Cici anaknya udah gede. Kalau Ivon kan anaknya masih kecil nih. Yang dilakuin di keluarga itu apa? Jadi kan penting tuh karena anak kecil susah kan. Ya kan? Nah, anak saya tuh baru 3 tahun kan. Kebetulan dia juga punya very strong personality gitu. Jadi kalau dikasih tahu, saya kasih tahu ya, dia tuh dengan gampang dia lebih nurut gitu. Jadi dia udah lebih sadar, kalau saya pergi saya harus cuci tangan. Bahkan dia tuh selalu ingat di tas kecilnya ada hand sanitizer. Bayangin dong. Wow. Jadi bagus banget. Jadi yang lihat dia anak ini lumayan ini nih ya, in a way kayak dia she can manage herself gitu somehow. Ya, untuk anak 3 tahun tuh luar biasa. Amazing, amazing. Karena saya itu lupa hand sanitizer mana ini lagi kayak what gitu. Itu luar biasa. Dan what I'm really happy kadang melihat blessing in disguise-nya karena lebih banyak di rumah. I think we have more family time. Itu it's a blessing in disguise. Saya juga, even suami saya lebih bisa banyak spend time sama si Faith, because her name is Faith. Jadi itu juga I think it helps her juga ya, in a way kayak lebih banyak melihat presence mami yang jadi. Kayaknya dari yang kemarin tamu yang kemarin juga dia ngomong, aduh itu blessing in disguise. Semuanya bilang gitu karena quality time buat keluarga itu sangat penting karena sama ini kayaknya sisi positif dari COVID ini ya itu keluarga bisa kumpul, mami daddy-nya bisa ada di rumah, mereka bisa ada family time, ada mungkin seminggu sekali sekarang nggak harus tiap hari makan sama-sama, tapi bisa seminggu, bahkan seminggu bisa 2 kali makan sama-sama ya sama keluarga ya. Biasanya kan kalau Cici ini anaknya udah gede-gede itu susah banget. Ya benar kan? Benar. Kita berdua anaknya gede. Kita sama ya. Iya. Jadi kayak oh my god, ini benar-benar ada waktu spend time buat anak-anak. Dan memang kalau di keluarganya Cici sendiri semuanya sih. Kesehatan orang mau datang tuh mesti harus disemprot itu semuanya. Kayaknya kesehatan kan nomor satu, apalagi kesehatan
Iya, apalagi mami-mami zaman sekarang, oh my god, semuanya kayak harus ya ini, kamu mau pergi jangan lupa harus pakai masker, jangan dilepas, mesti di luar kalau mau meeting. Ini mami, ya gimana ya, mom gitu ya. Iya. Berapa banyak ibu-ibu itu aware dengan perlindungan. Oh ini penting banget loh buat keluarga. Apakah banyak banget ibu yang tanya, aware, atau terserah suami saya deh, suami saya mau apa terserah deh gitu. Belum aware dengan, karena ibu tuh sebenarnya ibu juga penting banget kan buat dirinya sendiri, bukan? Nah tapi ibu itu namanya ibu selalu mikirin pertama kali adalah anak dulu. Anak gue, yang penting laki gue gitu kan, gitu kan. Nah, ibu-ibu yang pernah ditemuin oleh Yvonne maupun Ineke ini gimana mereka? Apakah mereka tuh mengerti pentingnya perlindungan nggak hanya untuk keluarga mereka, tapi untuk diri mereka sendiri juga? Berapa banyak gitu yang mereka benar-benar mengerti, understand-nya benar-benar, oh iya, gue juga penting gitu, saya juga perlu gitu. Berapa banyak? Gimana? Mungkin sebenarnya udah ada ya sedikit understanding sebelum pandemi ini. Udah ada sedikit, belum banyak sih kalau saya lihat ya. Sebelum pandemi ini masih orang lebih cenderung cuek, lebih cenderungnya ntar suami saya ngatur, atau saya 10 tahun nggak pernah masuk rumah sakit, atau segala macam lah, nanti kalau saya bayar saya rugi, saya nggak dapat apa-apa. Kalau nggak sakit kan saya nggak dapat apa-apa, segala macam lah. Tapi I think kayak pandemi ini tuh bener-bener membuat banyak orang itu see things in another angle gitu, bahwa kan saya juga nggak expect buat sakit, tapi just in case. Kalau amit-amit, maksudnya nggak ada orang yang kebal namanya misalnya COVID gitu. Dan kalau boleh bilang juga, kita juga amit-amit kita juga nggak bisa pilih. Aku mau pilih sakit yang mana ya? Nggak mau juga dan nggak bisa milih juga gitu. The liberty is not in our side gitu. Jadi itu yang I think make most mom, bahkan ya I think mereka malah yang lebih decision maker atau buat Cina kayak more than the husband sometimes gitu. Karena mungkin suaminya juga lebih banyak kerjaan, thinking about business, segala macam. I mean there's a lot of change in business. Jadi mungkin mereka fokus in somewhere else. Nah saya lihat justru yang mama-mama itu yang istilahnya lebih kepo, lebih mau tahu, lebih aggressively asking bedanya ini sama ini apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus caranya gimana. Jadi mereka lebih detail, bahkan mereka lebih mau tahu lebih detail. That's what I experience sih. Kalau ini gimana? Maksudnya berapa banyak? Kan kalau dulu ya udahlah ya, mereka masih ntar lah tanya. Tapi sekarang ini yang menghubungin untuk tanya lebih curious, enggak ini penting banget, meskipun my husband masih belum sempet ya, I will ask for his family atau itu berapa banyak dari yang sebelumnya ya? Kalau dari pengalaman saya ya, kurang lebih sama dengan yang Yvonne tadi sampaikan ya, kurang lebih sama. Malah yang ada sekarang mereka minta direview polisinya sama saya. Mereka yang hubungin saya, karena mereka sudah aware dengan pentingnya proteksi untuk diri mereka juga dan juga keluarga mereka. Selama ini mereka kan mungkin beranggapan saya udah punya polis, saya udah ada kok, udah lama saya udah punya polis gitu. Nah tapi dengan adanya pandemi seperti ini, pengetahuan semakin bertambah, informasi semakin bertambah, kita juga sebagai agent ya, maksudnya sebagai financial consultant, kadang kita nyari reminder, kita hubungin semua para nasabah kita, klien kita, kita sama-sama review polisi yang ada gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, apakah proteksi kamu yang sekarang miliki sudah mencukupi atau belum. Nah, even dia mungkin udah banyak polis loh, tapi kadang banyaknya mereka tuh tidak mengerti apa yang mereka beli. Mereka merasa mereka sudah mempunyai polis kesehatan, padahal itu polis kesehatan itu mungkin udah 12 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Nah, di mana itu sudah tidak mencukupi lagi kalau kita review. Karena apa? Biaya rumah sakit itu kan mengalami inflasi ya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau dulu saya lihat ya, ini pengalaman saya lihat ternyata polisinya dia belum sesuai tagihan. Jadi kalau saat ini, waktu zaman dulu dia mengambil kamar mungkin yang
500.000 buat dia udah besar tuh. Iya. Ya, tapi di zaman sekarang 500.000 kita udah tidak mencukupi lagi ya. Dan dia waktu ketika dia terjadi resiko dia sakit masuk ke rumah sakit, udah pasti dia akan apa sih istilahnya nomboknya lebih besar gitu. Iya. Itu yang itu kita sampaikan, kita maksudnya kita review lagi kenapa dia harus upgrade. Karena polis-polis yang sekarang terus terang itu mempunyai fitur-fitur yang baru juga, yang udah sesuai dengan tagihan, yang udah anti inflasi dan bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi sekarang ibu-ibu tuh lebih aware ya. Lebih aware daripada sebelumnya ya. Mungkin kalau sebelumnya ya kan lagi gue gitu, suami-suami lah kita ngikut aja ya, nggak usah ditanya lah, pokoknya mereka tahu lah apa yang terbaik buat kita. Itu dia kok, ya kan? Pintar-pintar semua. Apalagi saat sekarang ini masih, aduh nanti jangan-jangan gue lagi yang kena atau ya ada gimana anak-anak pasti mikirnya lebih kan Ada hikmahnya ya. sambil dimakan ya. Yuk, ya. Siap-siap. Oke, yang muda yang serve. Caesar is good. Thank you. Waduh, Ipon hari ini surfing kita nama kita. Iya. Terus gimana sih cara memberi pilihan gitu. Ini paket ini, opsi ini yang benar, opsi ini yang kan tadi Ineke juga udah ceritain ya, maksudnya udah jelasin. Tapi gimana untuk menekankan kepada mereka bahwa sekarang itu beda gitu. Opsi ini yang benar. Cara memilihnya gimana? Kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin dari satu agent ke agent lain pasti kan banyak sekali. Ya. Pilihan apa yang tepat untuk saat ini di COVID ini, apa saja yang harus diambil sebagai seorang ibu atau maksudnya yang memang dia mencari aware gitu, yang dipakai apa sih yang sebaiknya mereka pilih gitu. Kita kan harus smart ya memilih ya, jangan sampai salah, jangan sampai banyak juga kita memilih agent juga jangan sampai salah kan kadang-kadang yang pernah aku tahu ya, jadi pergi ada agent terus tiba-tiba kalau kita udah sign terus ditinggal. Ya banyak kan ya kayak gitu. Nah, ditinggal ya. Dia masuk rumah sakit dong gitu. Nah, ibu-ibu ini maksudnya kita ibu-ibu juga masih smart juga memilih pilihan yang baik kan, yang smart gitu. Nah, opsi apa sih yang sebaiknya yang dipilih untuk ibu-ibu saat ini, mami-mami ini, opsi apa, terus gimana cara yang terbaik gitu loh memilihnya, jangan sampai salah lah mereka itu. Ivan dulu. Boleh, sure. Oke, kalau saya sih suka sharing ya ke teman-teman, ke klien itu, insurance itu kan walaupun kita masih sehat nih ibaratnya, tapi kan ini ceritanya ini buat backup plan, buat genset. Kalau sampai lampu mati, ya lu masih punya gensetnya, gitu kan? Nah, yang pertama, jadi sambil mikir juga genset gue ini mau segede berapa kapasitasnya, gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mikir terlalu jauh, udah pokoknya asal ada, misalnya semurah-murahnya apa aja juga nggak tahu proteksinya apa, biasanya begitu. Jangan ya. Nah, cuma kalau sekarang itu kita edukasi ke klien juga mereka lebih open, mereka lebih terima. So kita ajarin, mulai coba belajar mikir, misalnya nanti kalau bukan nanti ya, tapi kalau sampai sakit, kita tuh merasa nyaman, amannya tuh pengennya tuh dirawat di mana. Gitu. Jadi itu tuh kita udah bisa planning gitu. Oh saya tuh mungkin punya confidence sama misalnya lah beberapa klien misalnya nyamannya ke Singapura gitu. Oke, ya terlepas dari lockdown segala macam gitu ya. Oke, saya nyamannya ke Singapura, then good. Dan kamu udah tahu kamu pengen area cover Singapura. Oke, good. Kemudian mikir juga kalau sampai dirawat di Singapura, lu bisa milih juga lo sebenarnya mau yang sekamar sendiri atau yang sharing bed gitu. Nah kalau don't main sharing bed itu pun bisa nolong juga sama proteksinya, nggak lebih mahal lah dibanding yang private gitu kan. Dan yang ketiga yang saya suka kasih saran itu mikir juga, ibarat kita punya kartu kredit nih, mau digesek sampai seberapa nih ibaratnya nih gitu selama setahun, karena ada yang namanya batas tahunan.
Nah dari batas tahunan itu ibaratnya kan semua bill bisa di cover sama asuransi. Nah itu mau di cover sampai seberapa? Nah itu perlu ditanyain gitu ke para konsultan mami-mami sekalian gitu. Jadi mami-mami mesti mengerti ini ya, jangan sampai udah terserah kamu deh gitu. Iya. Itu paling banyak kan. Terserah kamu mana yang terbaik buat saya gitu. Tapi kan ya namanya agent kan bukan Tuhan yang bisa tahu ya. Iya, karena kondisi keluarga masing-masing. Iya, masing-masing nggak tahu. Ada orang yang preferable misalnya ke Malaysia, ada yang preferable saya di Indonesia aja lah. Gitu. Saya nggak mau ninggalin Indonesia karena kondisi segala macam. Jadi all that itu perlu dipikirkan, perlu diconsider sehingga kita bisa pilih pilihan yang tepat. Nah dari situ kalau udah tahu nih apa yang dimau dengan batas tahunan berapa, baru tuh coba shopping around. A, B, C, D gitu. Nah baru bandingin tuh A, B, C, D kelemahannya di mana, kalau kekurangannya di mana. Dan di situ baru ketemu tuh pilihan yang terbaik yang mana gitu. Karena ujungnya yang penting kan udah tahu yang kamu mau apa gitu. Yang mami pengen apa. Baru nanti shop around sambil disesuaikan dengan budget ujungnya juga ya gitu. Sambil disesuaikan juga sama budget. Biasanya tuh yang ibu-ibu pilih itu biasanya kayak gimana sih? Kayak dulu dan yang sekarang bedanya apa? Kalau yang sekarang? Dulu gimana? Yang dulu mereka pilihnya kayak gimana sih kalau ibu-ibu itu? Oke. Kalau dulu 10 tahun lalu seperti yang tadi saya bilang, ya mereka sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi ya. Tergantung yang kita temui paling banyak diambil oleh ibu-ibu. Kalau ambil proteksi itu apa? Biasanya ibu yang paling banyak lah. Rata-rata mereka ambilnya itu gitu. Ya rata-rata sih kesehatan mereka pasti ambil. Kesehatan tuh banyak kan. Kesehatan apa yang menjadi biasanya mindsetnya tuh lebih paling murah supaya costnya nggak tinggi gitu buat keluarga. Biasanya cenderung gitu ya. Benar-benar. Even though mungkin sebenarnya mereka punya kapasitas untuk ambil proteksi yang terbaik, tapi pasti mindsetnya masih ke udah paling murah yang supaya saya nggak rugi banyak gitu, nggak keluar banyak rugi. Nah biasanya mindsetnya begitu. Mindset seperti itu karena mereka sendiri tidak mengetahui kebutuhannya. Buat mereka itu bukan jadi satu kebutuhan. Jadi kadang mereka membeli itu ya sebenarnya asal ada aja gitu. Tapi mereka sendiri tidak menyadari manfaatnya sendiri, dia sendiri tidak mengetahui itu. Jadi buat mereka yang penting asal diproteksi aja, yang penting juga udah ada asuransi. Padahal mereka harus membeli itu kita benar-benar menyadari dan mengerti kita perlu ini gitu. Seperti itu. Lalu kalau dulu bedanya kalau seperti yang saya bilang tadi ya, asuransi kan terus berinovasi gitu. Kalau dulu ya mereka bisa adanya. Kalau sekarang mereka bisa sesuaikan dengan apalagi kondisi COVID ini ya, kita cari proteksi yang bisa langsung cover antara ada masa tunggu lagi. Karena masa COVID seperti ini kan kita itu nggak pernah menunggu waktu, bisa kapan lagi itu terjadi. Nah kalau sekarang proteksinya sekarang bagus ibu. Jadi ketika ibu memutuskan untuk mengambil sebuah proteksi sekarang ini, proteksi itu juga akan berjalan juga untuk saat ini. Jadi tidak menunggu masa tunggu. Kalau dulu ada masa tunggu ya untuk virus ya, virus itu ada masa tunggu untuk 30 hari mungkin ya. Nah kalau sekarang nggak perlu lagi. Betul. Nggak perlu lagi. Setelah COVID ini ya pokoknya nggak usah tunggu lah. Nggak usah tunggu. Jadi kalau terjadi resiko kena COVID itu langsung di cover. Gitu. Jadi kembali lagi kita harus lihat company juga itu perbandingan ya. Kita harus tanyakan juga ke konsultan kita apakah untuk COVID ini ada masa tunggu atau tidak. Gitu. Karena setiap company mempunyai peraturan yang berbeda-beda ya, regulasi yang beda-beda. Nah itu yang perlu kita tanyakan untuk saat ini ya pentingnya. Kalau misalnya cari company yang bisa yang tanpa masa tunggu untuk cover COVID ini. Kalau untuk sakit-sakit yang lainnya biasanya itu standar sama dengan company yang lain gitu. Ya sebenarnya ibu-ibu itu paham nggak sih dengan, maksudnya untuk mengambil suatu paket health plan, yang namanya paket health plan ya. Itu mereka aware nggak dengan ya aku maunya penyakit
yang memang tercover dan semua penyakit wanita harus tercover gitu. Oke. Jadi itu betul banget tuh, your pointnya good point. Dan penting ya buat mami-mami juga belajar bahwa ada itu dua hal yang berbeda. Yang pertama kan yang tadi video mention health plan. Nah health plan itu basically sesimpel kalau sampai masuk rumah sakit semua biaya medis itu dibayar sama pihak ketiga. Ya, namanya asuransi gitu. Daripada keluar dari kantong sendiri gitu kan, gitu pedes juga gitu. Kalau ada gitu. Terus gitu. Iya kan? Nah, yang kedua itu ada yang namanya critical illness. Nah, critical illness itu mencakup termasuk semua penyakit wanita, cancer atau berapa ratus penyakit kritis juga istilahnya bisa dipelajarin gitu. Apa aja sih ya? Yang umum sih di Indonesia sih nggak ratus-ratusan juga ya. Yang umum paling di Indonesia gagal ginjal lah, diabetes lah, jantung lah, nah cancer gitu. Itu yang paling umum di Indonesia. Tapi itu juga penting, kenapa? Karena pas kita lagi dirawat atau sakit gitu ya, kita kan butuh recovery. Sedangkan maybe kita nggak bisa actively working like we used to gitu. Jadi kita butuh yang namanya income replacement. Nah itu kita bisa dapat dari mana? Yang namanya critical illness gitu. Karena kita dapat uang kas tambahan nih buat genset lah ya, supaya bertahan ya. Nah, supaya lifestyle maksudnya keluarga tetap jalan. Mungkin anak-anak udah ada kebutuhan atau sekolah segala macam lah gitu. Ya sebenarnya maksudnya mereka bisa bedain nggak? Maksudnya kan health plan gitu. Tapi ada lagi juga namanya asuransi jiwa. Nah, bedanya apa sih gitu? Maksudnya kan itu yang satu lagi buat kesehatan. Kalau sakit, seterusnya lah nanti kalau ada sakit lagi. Nah kalau yang jiwa itu gimana? Kalau jiwa ya, oke. Banyak kan ngambil yang health plan atau jiwa? Kalau berbicara itu bingung juga kan ya. Oke, kalau berbicara untuk asuransi jiwa, kita kalau saya pribadi saya anjurkan untuk pertama itu kita berikan untuk tulang punggung keluarga dulu. Prioritas dia dulu. Karena ibaratnya dia tuh tiang dalam keluarga. Jadi asuransi jiwa itu tujuannya untuk mengcover ketika menggantikan penghasilan dari suami sendiri ketika suami kita tidak ada gitu. Jadi kan banyak peristiwa ya, banyak kejadian di mana ketika suaminya tidak ada, otomatis income-nya juga ikut terkubur. Karena dia sumber sumber income dalam keluarga tersebut. Mengapa di situ perlu asuransi jiwa di situ untuk sang suami diasuransikan seperti itu. Nah, di situ dari uang pertambahan itu kita bisa hitung berapa yang diperlukan sebenarnya dari pengeluaran dia bulanan sampai supaya nanti bisa cover sampai beberapa tahun ke depan. Jadi itu sendiri itu ada financial planner-nya sendiri. Jadi sebenarnya uang berbeda ya. Maksudnya apa namanya jiwa sama ini orangnya beda. Maksudnya itu gunanya beda ya, fungsinya beda. Dua-dua sama memberikan kasih keamanan, tapi fungsinya beda gitu. Fungsinya beda, tapi tapi maksudnya istilahnya di brandnya di satu brand itu mamanya dua-duanya kan ada kan memberikan biasanya sudah jadi satu paket. Satu paket. Kalau kita membeli asuransi kesehatan biasanya otomatis asuransi jiwanya udah terlepas itu. Gitu. Nggak ada yang maksudnya ada juga sih, ada juga beberapa yang bisa sendiri seperti itu. Itu biasanya yang term life ya, mungkin istilah di asuransi itu. Jadi sistemnya kayak asuransi mobil tuh setiap tahun hangus. Nah, di asuransi jiwa sendiri ada seperti itu. Setiap tahun hangus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngambil yang unit itu kan kita bisa cover sampai 100 tahun gitu. Kita bayar mungkin kita batasi ya misalnya 15 tahun atau 20 tahun, tapi bisa bayar sampai 100 tahun. Nih kita melanting sedikit ya dari dari
health plan. Kan kita sekarang lagi dibombardir dengan segala macam berita mengenai investasi. Dan asuransi itu salah satu ada, maksudnya yang aku tahu. Jadi banyak yang menjual dengan ini nanti ada investasinya begini. Kan banyak juga kan. Mungkin beberapa brand aku yang tahu gitu. Itu gimana? Dengan banyaknya bombardir dan sekarang ini sekarang kan banyak banget kan gara-gara mereka nggak bisa itu kan. Terus mereka ibu-ibu ini aku lihat juga kan yang banyak itu maju kan ibu-ibu. Nah, lihat di TV dong, lihat di berita dong. Semua yang banyak maju ibu-ibu. Ini adalah jaminan pensiun saya. Ini adalah tabungan untuk hari tua saya gitu. Nah, itu gimana itu? Mungkin saya boleh bilang gini sih. Jadi orang jadi takut nanti asuransi gue, nanti ada investasi dimasukin ke investasi lagi, kan itu kan banyak kan kayak gitu. Dan terus terang kalau aku sendiri ya untuk asuransi, aku udah, suami juga ada, aku sendiri juga ada. Kalau aku udah ada juga, tapi aku juga mikirnya sekarang gini, mau masuk asuransi aku harus tanya dulu bener-bener, asuransi ini gimana sih? Aku tuh nggak suka asuransi yang orangnya terlalu banyak jalan-jalan. Maksudnya gini loh. Why? Iya, karena aku begini. Duitnya orang. Iya benar. Lu taruh di situ kalau ada apa-apa gitu. And then you put all your money there gitu karena kita takut kalau kita ada apa-apa gitu. Nggak taunya lu buat jalan-jalan gitu. Maksudnya ya oke lah kamu dapat komisi dari situ is fine gitu. Tapi semuanya buat jalan-jalan, pesta lah, apa segala macam buat for gitu kan. That's semua punya duit untuk mereka kok ada apa-apa gitu loh. Dan duitnya mereka buat jalan-jalan dan yang lain-lain itu aku akhirnya karena kan beberapa my family juga ada yang jadi agent asuransi kan. Itu yang aku bikin kayaknya itu is not nggak masuk di akal gitu. Dan dari perusahaan-perusahaan yang aku tahu juga perusahaan-perusahaan besar itu mereka mau investasikan uang itu kan uangnya uang mati kan istilahnya kan ya kan, karena berapa banyak orang tuh tiba-tiba sakit, berapa banyak yang the same time dia bakalan sakit. Tapi ya itu lu buat jalan-jalan itu gimana takut investasi dan mereka sekarang kan lagi waduh ini aku masukin lagi terus nanti diinvestasiin lagi gitu. Nah sekarang karena istilahnya juga orang semakin banyak aware, jadi perusahaan juga innovate banyak hal gitu ya, dari yang model lama ke hal yang baru. Kalau saya personally, saya tuh orangnya lebih suka yang simple, misalnya buat proteksi kesehatan, saya bener-bener buat proteksi kesehatan gitu. Buat jiwa, saya bener-bener ini buat jiwa. Nah yang buat tabungan misalnya ya, saya bener-bener ini yang pasti. Kalau mau yang nggak pasti, saya terjun bisnis. Saya misalnya mungkin ke arah logam mulia gitu. Jadi benar-benar atau investasi benar-benar masuk ke investasi. Bukan yang asuransi gitu. Iya, bukan. Kan banyak kan asuransi yang udah masuk nanti ini juga ada investasinya gitu. Nah, itu banyak persepsi yang cukup banyak salah di masyarakat dan itu dalam tanda kutip banyak juga bikin orang ilfeel gitu ya. Jadi untuk ngambil asuransi itu takut dan yang paling ditakutin adalah tiap kali kita mau ini sama agent itu yang aku tahu sih kalian berdua nggak pernah sih sama aku, ada beberapa yang ayo masuk ini dicocok segala macam itu paling pusing ya kita dicocok terus apalagi belum lagi ditelepon sama kartu kredit itu asuransi juga. Terus aku bilang berapa banyak orang harus punya asuransi. Aku nggak ngerti gitu, maksudnya too many brands, ya kan? Nggak hanya di Indonesia, mungkin di luar juga. Tapi gimana kita mesti milihnya? Karena semuanya menjual yang sama gitu loh. Dan tak bilang berapa banyak? Enggak bu, kalau banyak lebih baik bu. Buat apa gitu? Maksudnya aku juga bingung. Maksudnya kita kan juga bingung kan buat apa? Kita masih punya asuransi segitu banyak. Dan iya nanti kan bisa di cover nih. Kenapa nggak cukup satu atau dua asuransi, paling nggak satunya yang jiwa, satunya yang kesehatan gitu, dari mungkin satu
mungkin beda brand karena satunya lebih bagus menjual daripada kita, gitu kan ya. Iya kan gitu. Maksudnya kesehatan yang lebih bagus kita ambil yang brand ini, kesehatan yang jiwa yang ini dia lebih bagus, dan kita masih pinter-pinter juga dong. Justru saya bilang ini banyak para mami-mami ya shop smarter gitu. Iya. Ini saatnya to shop smarter. Jadi ibaratnya untuk istilahnya nih barang yang sama ya kita harus bisa save the cost. Yes. Jadi as much as possible cari informasi di banyak-banyak publik gitu ya. Contoh lah misalnya. Biasanya tuh saya tuh cover itu asuransi itu 6 juta buat satu keluarga. Itu udah nyampe ke Singapura. Tiap bulan ya? Juga ya. Kemudian Every month kan? every month gitu karena 3 orang udah nyampe ke Singapura, bagus lah segala macam. Kemudian dengan ada banyak inovasi dan segala macam, jadi sekarang kita ini tukar ke cuma 3 juta sebulan dan manfaatnya sama, semuanya sama, udah nyampe ke Singapura. Jadi for us is like ya istilahnya 3 million nggak banyak juga, tapi juga nggak sedikit for us to save gitu. Jadi kenapa nggak shop smarter, save the difference, bisa dipikirin ke tempat yang lain gitu yang remaining savingnya tadi. So that's what I do gitu di masa-masa sekarang ini. Gitu. Kalau saya pribadi ya, ia menjawab tadi Ju tanya sebenarnya berapa banyak sih asuransi kita perlukan ya. Balik lagi kenapa saya selalu menyarankan review polis kita itu seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau saya sudah lihat review itu rumah sakitnya saya lihat udah sesuai tagihan. Limit tahunannya saya hitung nih, kalau misalnya dia masih anak kecil ya, masih kecil, dia masih umur belasan tahun, kemungkinan dia akan pakai 30 atau 40 tahun ke depan. Nah saya hitungkan, maksudnya kita harus aware juga biaya rumah sakit yang sekarang ketika nanti 40 tahun ke depan itu berapa banyak gitu. Nah itu kita harus sesuaikan gitu. Jadi itu kembali lagi sebaiknya kita benar-benar financial planner kita tuh harus jalan seperti itu. Jadi kita membeli asuransi bukan hanya sekedar membeli saja gitu. Buat saya pribadi saya juga nggak mau terima maksudnya orang beli ke saya cuma karena sekedarnya aja. Lebih baik jangan saya bilang, karena itu akan merugikan diri kamu sendiri kalau beli cuma tanpa kamu menyadari manfaatnya apa, tanpa menyadari ini apa perhitungannya seperti apa gitu. Lebih baik jangan, karena pasti di tengah nanti paling cuma sebentar aja dia akan berhenti gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berhasil mengedukasi sebenarnya tentang manfaat asuransi ini dan kebutuhan buat keluarganya dia berapa nih, angka yang tepatnya berapa, maka itu pasti akan sangat membantu kita semua nih, ibu-ibu semua. Nah, mami-mami itu perlu paham ya bahwa kita beli asuransi itu enggak kita harus smart aja ya mami ya untuk beli asuransi. Nah, tipsnya dari Mami Iva maupun Mami Ineke untuk beli smart, kita menjadi smart buyer ya. Untuk membeli asuransi yang tipsnya untuk membeli asuransi yang baik, nggak hanya untuk kita dan untuk keluarga kita tuh apa tips memilihnya? Kan banyak tuh. Bisa singkat, knowledge is power. Jadi penting buat kita tahu kelemahan dan kekurangan, kelebihan dari ABCD tadi. So misalnya kalau mau do itu kita bantu customer, biasanya kan kurang paham ya apa yang harus dipilih, bingung lah. Biasanya kita bantu to guide. Ada ABCD, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Jadi at the end of the day, jadi mereka tahu apa yang mereka pilih dan harganya pun sesuai dengan kantong mereka. Karena I don't believe there is a perfect shoes for everybody. Jadi yang ini terbaik untuk Anda, go for it gitu. Itu sih. Iya, saya setuju dengan Ivon, tips dari saya juga. Pertama kita harus lihat kebutuhan kita apa dulu untuk keluarga kita. Dilihat juga dari budgetnya berapa, itu harus disesuaikan gitu. Dan juga Ivon tambahan satu lagi, kita juga harus lebih baik kita juga financial planner tersebut, agent tersebut juga kita bisa kita pegang gitu. Maksudnya dia harus punya tanggung jawab untuk jadi dia long term di dunia bisnis ini ya, terutama karena waktu kita klaim dia bisa benar-benar bisa bantu kita ya. Karena kadang-kadang ya kalau orang udah jatuh sakit, buru-buru dia bilang
aku mau ngeklaim ke sini gitu, aduh udah kita pasti bingung, panik dengan keadaan kita, keadaan mungkin belum lagi kalau mamanya suami yang sakit, kita lebih aware dengan udahlah nanti dulu lah. Nah, atau mungkin dia tolong dong gini, tiba-tiba orangnya nggak ada. Jadi untuk mami-mami ya harus cari yang benar-benar mungkin kenal ya. Kamu mami-mami di sana harus kenal dulu dengan agennya. Berapa lama nih agent, track recordnya, service experience itu penting juga. Karena kita pakai kan untuk jangka panjang. Nggak cuma hari ini aja, tapi kita bisa pakai 30-40 tahun ke depan mungkin ya. 20 tahun ke depan baru kita bisa mengetahui sampai mau memisahkan. Tapi sekarang untungnya ya asuransi sekarang juga perusahaan saya semakin berinovasi, memberi kemudahan untuk para nasabah ya. Mereka kan cukup sekarang yang dimana tidak terlalu tergantung dengan agent gitu ya. Mereka memberikan lewat online, lewat swipe kartu ya, itu yang dimana itu sangat membantu kita juga untuk plan gitu. Dengan adanya online jadi lebih sekarang lewat aplikasi harus lewat online guys. Pencet. Nah, mami-mami itu perlu belajar ya. Ini mami-mami juga perlu belajar untuk melek teknologi juga, informasi juga. Kita jadi seorang ibu itu nggak hanya maksudnya ya udahlah saya sudah jadi ibu, anak-anak sudah besar, sudah lah ya. Tapi kita paling nggak kita harus banyak belajar, update apa sih yang memang sebenarnya bukan hanya buat kita sendiri ya, iya kan? Mungkin buat keluarganya yang nanti. Nah kalau untuk aku sendiri biasanya update, ini sekarang ada ini nih. Nah maminya lebih update daripada anaknya. Ya kami galau. Iya kita nggak boleh kalah dong. Harus selalu update, nggak hanya TikTok dong berarti. Harus update TikTok. Tapi TikTok sekarang juga karena ada TikTok for bisnis. Kalau kita mami-maminya bisa aktif, bisa maksudnya beraktivitas yang baik, nggak harus kita kerja yang bagaimana di kantor sih, apalagi zaman sekarang banyak hal yang bisa mami-mami lakuin kan. Ya kan, banyak kan. Jangan mau jadi mami-mami yang hanya pasrah dengan sudah keadaan karena ya sudah saya sudah dua ya sudah besar gitu kan. Nah contohnya seperti mami Ineke dan mami Maria karena iya kan. Kita harus memberikan kontribusi efek positif impact buat mami-mami yang di sana. Kan kita ngomong apa yang kita menjadi topik ini supaya mami-mami juga belajar bagaimana memilih health insurance yang baik, health protection yang baik buat keluarga kita. Mungkin sebatas kalau suami mungkin taunya kan udah disediain sama kantor, sudahlah gitu kan, gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan masukan gitu, enggak, ternyata ada loh yang bagus yang kayak gini. Boleh nggak kita pertimbangkan gitu loh, di antara yang satu dengan yang lain. Jadi supaya kita juga mengerti gitu loh. Jangan maksudnya mami-mami nggak hanya pasrah aja. Kadang-kadang mungkin dari kantor buat istri gini-gini, tapi setelah waktu kita udah masuk ke rumah sakit, nggak di cover. Kan aku ternyata covernya cuma mesti tambah duit lagi gitu kan. Kamarnya doang. Padahal yang mahal obatnya. Dokternya itu cuma kamarnya doang. Jadi stresnya bertambah, bukannya sembuh, makin sakitnya makin lama. Karena gimana kan kita bukan uang itu memang membuat kita pusing kepala gitu ya. Kita nggak smart, iya kan. Nah untuk sekarang ini untuk di masa yang new normal sekarang, yang terakhir ya pertanyaan terakhir, masa new normal ini apa yang harus diprioritaskan bagi ibu-ibu untuk memberikan yang terbaik health plan kesehatan? Apa prioritasnya apa untuk saat ini yang udah new normal? Karena kita udah masuk new normal, apa nih yang harus dipilih gitu? Asuransi yang bagaimana,
Saya dulu ya. Iya, boleh. Seperti yang tadi saya bilang lagi nih, yang pertama tipsnya ini ya, dengerin ya mami-mami yang cantik di sana. Oke, tipsnya karena sekarang situasinya normal, kita dihadapkan dengan COVID. Pertama kita harus tanyakan dulu kepada agent yang nanti ibu-ibu nanti datang ya, itu apakah COVID ini apakah di cover juga atau tidak ya. Lalu yang kedua, apakah ada masa tunggu nggak untuk COVID ini, seperti itu tips untuk yang normal ini. Dan yang kedua, kita juga harus lihat apakah dia udah dibayarkan sesuai tagihan, supaya kita ketika terjadi risiko kita nggak perlu keluar uang lagi gitu kan. Lalu yang berikutnya mungkin juga coverage-nya sampai berapa banyak gitu. Itu biasanya ada pilihan-pilihannya ibu. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita gitu. Mungkin dari saya seperti itu ya. Kalau dari Iva gimana? Saya tambahin sedikit ya. Tambahin banyak juga nggak apa-apa. Santai. Jadi pandemi ini tuh membuat kita tuh berhadapan langsung dengan kenyataan hidup, betul ya. Yang kadang mungkin dulu tabu untuk dibicarakan, tapi sekarang kita jadi lebih berani to bring it on the table. Bahwa nggak ada orang yang kebal sama sakit gitu, dan kita juga nggak bisa pilih mau pilih yang mana gitu. Bahkan kita nggak tahu kapan bisa kena sakit. Nah kalau sampai sakit, pasti ujung-ujungnya perlu keluar uang. Nah kalau keluar uang, kita tinggal pilih mau dari kantong sendiri atau saya transfer nih ke pihak ketiga yang bayarin gitu. Jadi buat para mami-mami di rumah, I think it's a blessing in disguise buat kita elevate to the next level, buat kita tahu pentingnya punya proteksi yang baik, dan itu keamanan sementara ya. Buat emergency lah ya. Sementara gitu. Mungkin definitely itu nggak akan menyelesaikan semua masalah, karena ya of course nggak mungkin gitu, tapi menyelesaikan keamanan sementara, biaya medis, ada tabungan sementara, ada genset, dana darurat. Betul, ada genset yang masih bisa jalan beberapa waktu gitu. So penting saat ini yang pertama, tadi saya udah mention shop smart untuk tadi mami-mami udah pilih package yang diinginin apa, shop around, shop smart, and then supaya Anda bisa save the difference. Karena saat ini juga penting untuk saving. I think pandemi juga buat kita belajar bahwa bisnis itu ada seasonnya. Iya, betul. Ada seasonnya, ada hal-hal yang kita nggak bisa paksa menghasilkan uang di pandemi ini. Tiba-tiba kita udah jalannya baik, tiba-tiba dan pandemi gone semua. Jadi I think it's a good lesson for all of us gitu, untuk tahu bahwa this is a good time to save gitu. Cari instrumen atau vehicle apapun yang memberikan kepastian. Jadi balik lagi, udah tahu nih, oh yang ini investasi, yang ini tabungan untuk kepastian gitu. Jadi itu yang kita sama-sama bisa belajar. And I believe keluar dari pandemi ini, we are never be the same again. Tapi kan gini, banyak kan ini apa namanya, aku lagi kepikiran tadi, tiba-tiba kepikiran kan banyak sekali juga yang udah nggak bisa bayar premi karena sekarang pandemi ini situasi. Apa sih yang dilakukan oleh para financial planner atau agent ini melihat kliennya banyak yang bisa bayar gitu, Mas? Kalau it's interesting question. Iya kan? Jadi pasti banyak juga existing clients yang either itu harus cuti premi atau bahkan harus withdraw semuanya gitu. Actually saya juga share for them bisnis yang kita jalani gitu. Jadi itu mami-mami di rumah segala macam, bahwa masih tetap bisa WFH di rumah, tetap bisa spend time sama keluarga, tapi at the same time saya juga share the opportunity bahwa kita bisa menghasilkan lewat yang kita lakuin gitu, to do health protection buat keluarga-keluarga, dan istilahnya nih bisnis yang tanpa modal dalam tanda kutip hampir nggak ada resiko buat kita jalani, nggak perlu bikin gedung mewah atau segala macem, nggak perlu stok barang atau nggak perlu izin import export, but we still can make immediate cash for our family. Jadi itu yang saya share untuk clients yang dalam tanda kutip juga mereka sedang dalam kesulitan saat ini. Kalau seandainya sampai, maksudnya
biasanya apa yang dilakukan sih kalau tiba-tiba aduh aku nih memang udah nggak bisa bayar lah. Tapi kan mereka udah bayar banyak kan sayang loh bu gini. What you guys do gitu sih, apa yang kalian lakuin kalau untuk ada klien-klien ya gitu lah. Mungkin ya seperti yang saya alami ya beberapa waktu lalu emang klien tersebut karena ada 50% ya potong ya gajinya ya. Jadi yang saya lakukan untuk bantu nasabah tersebut saya bantu untuk downgrade dulu. Jadi dengan premi yang disesuaikan dengan dia mampu. Karena itu kan di luar ekspektasi. Something is still better than nothing gitu. Iya. Tapi ada nggak sih maksudnya gini? Kan ini pandemi, kita siapa sih yang mau gitu lah, siapa yang mau ngalamin gitu di PHK lah, ngalamin bener-bener udah nggak hanya pemotongan gaji, bahkan mereka di PHK gitu loh. Nah mereka yang sudah bayar ini apa sih yang maksudnya dari pihak company insurance company ini mereka ada nggak? Iya mereka nggak terima duit dari klien kan begitu banyak ya, yang memang dana itu mereka ada apa ya goodwill-nya lah buat mereka ini ada nggak sih sebenarnya? There are companies yang mereka kasih grace period gitu, bahkan 3 kali lebih lama dibanding yang seharusnya untuk kasih keringanan lah ya biar nasabah yang udah lama dan mereka udah lama gitu, dan kebetulan misalnya lagi kesulitan belum bisa bayar. Nah itu jadi mereka berikan periode of waktu di mana the customer bisa take their time. Mungkin 3 bulan, ada juga beberapa yang 4 bulan untuk biar self recovery gitu, sehingga pada saatnya ya diharapkan itu tetap diteruskan. Jadi ya ada beberapa company lah yang gitu ya, karena kan ya mereka udah lama ya, dan uang itu kan juga ada di situ gitu loh, dan ya siapa sih yang mau keadaan yang seperti ini ya. Jadi ya gitu ya, thank you ya Mami Ineke udah berbagi, memberikan sharing, memberikan tips untuk omican di sana, untuk mican ya namanya, dengan datang ke Omican untuk sharing mengenai bagaimana memberikan yang terbaik untuk asuransi atau health plan yang terbaik buat keluarga. Nah sekian Omican hari ini, saksikan Omican selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen atau memberikan inspirasi apa yang menjadi topik kita ya. Sampai jumpa. Bye.